Jendela pengalaman dan kisah anak kesehatan masyarakat. Tempat ngobrol santai dan penuh manfaat tentang dunia magang anak kesehatan masyarakat. Perkenalkan, aku Dian Hikmawati, dan di sini aku nggak sendiri, ditemani dengan partner aku, Nadia. Halo semua, perkenalkan nama aku Nadia. Senang banget bisa nemenin kalian ngobrol dan belajar bareng seputar pengalaman magang dan dunia kesehatan. Jadi, siap buat explore lebih jauh? Yuk kita mulai. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu kakak tingkat kita yang pernah magang di Dinas Kesehatan Surabaya. Yuk langsung aja kita sambut Teh Feby Anggreni. Halo. Halo, baik. Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Terima kasih Teh sudah menyempatkan waktu hadir di kesempatan kali ini di podcast Kisahkes. Dan langsung aja Teh, mau kita tanya-tanya pertamanya, boleh nggak sih Teteh sharing-sharing seputar pengalaman selama magang di Kesehatan Surabaya? Baik, pengalaman saya selama magang di Dinas Kesehatan Surabaya, penempatan puskesmas Negeri itu sangat luar biasa dan banyak banget tentunya ya pengalaman saya. Yang pertama, awal saya datang ke Surabaya itu tentunya dari culture-nya juga sudah berbeda dari kebiasaan-kebiasaan saya. Di sana luar biasa banget, benar-benar kan kota terbesar kedua gitu ya di Indonesia. Itu dari culture-nya, kemudian dari pertemanannya, saya mendapatkan banyak teman dari berbagai kota dan di luar pulau juga yang sangat luar biasa, pemikirannya kritis, terus hebat-hebat gitu lah ya. Dan pekerja-pekerja di dinas kesehatan juga, di puskesmas juga, masyarakatnya juga, kader-kadernya juga. Jadi di sana tuh ada yang namanya KSK itu sampai Surabaya Hebat. Nah gitu. Selanjutnya itu saya tuh pengalaman selanjutnya itu saya dilibatin diajak ke suatu rumah makan atau restoran itu, yang dimana saya tuh sebagian kerja mencari sanitasinya, kemudian pengelolaan jam balonnya. Selain itu saya juga diajak pemeriksaan yang disuntik oleh kader Surabaya Hebat, yang mana itu dilakukan setiap hari Jumat. Kan di sana penyakit yang paling unggulnya tuh demam berdarah. Jadi sangat danger banget karena terkait DBD. Jadi makanya program KSA itu memberantas DBD itu. Wah, seru banget Teteh pengalaman yang kita dapetin selama magang di Dinas Kesehatan Surabaya. Semoga kita juga bisa dapat pengalaman tersebut yang Teteh dapetin. Boleh nggak sih Teteh kasih tahu kita pengalaman apa yang paling berkesan sama Teteh magang di tempat tersebut? Pengalaman paling berkesan itu pada saat saya melakukan magang di akhir-akhir bulan. Yang dimana saya tuh udah semua nih, udah selesai semua pekerjaannya. Dimana itu kan ada keterkaitan antara pekerja atasan sama mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya dari MSIG saja yang magang di puskesmas tersebut, ada dari berbagai kampus juga. Nah di situ menurut saya sangat berkesan banget. Kenapa? Karena dari mentornya juga. Jadi mentor tuh ketua yang dari fasilitas kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas tersebut. Jadi beliau tuh sangat mengayomi banget, kayak udah nganggap seperti anak sendiri gitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan beliau langsung menegur gitu. Jadi tidak ada waktu untuk menanti-nanti. Jadi orang-orang di sana tuh ya ngomong apa adanya gitu. Jadi nggak ngomong di belakang gitu. Dan itu fakta banget. Orang sana juga bilang begitu pada pendatang gitu, khususnya saya gitu kan, ada yang dari sana juga. Terus saya tuh kayak bertukar cerita lah gitu, kamu jangan kaget kalau di sini orang-orangnya terbuka banget, kayak to the point gitu. Kalau misalkan ada omongan-omongan ini langsung ditegur, langsung nanya gitu. Jadi pas saya mau pulang nih udah selesai magangnya, ya sangat berkesan banget dengan mentor, dengan teman saya, kemudian pegawai-pegawai di sananya, sama kepala puskesmasnya, masyarakatnya, kader-kadernya gitu. Itu sih yang paling berkesan bagi saya. Terus nih Teh, kita mau nanya, jadi gimana sih Teh
proses pendaftaran untuk magang di dinas tersebut, terus apa aja nih teh syarat yang harus dipenuhi? Oke. Proses pendaftarannya itu kan ada timelinenya ya dari kampus merdekanya. Jadi kita tuh harus sering mengecek di website, khususnya di layanan kampus merdeka itu dari misalkan tanggal sekian awal timelinenya kita tuh harus mengumpulkan berkas. Setelah mengumpulkan berkas beberapa hari, kemudian tahap seleksi. Nah seleksinya itu nanti akan dikabarkan lewat Gmail. Nah gitu. Setelah itu, nah baru keluar nih dinyatakan lolos atau tidaknya gitu. Kalau lolos, lanjutlah ke timeline berikutnya. Timeline berikutnya itu tahap psikotes gitu. Tapi tergantung perusahaannya juga ya. Kalau di TT kan kayak cuman buat pembekalan doang. Terus ada juga yang harus psikotes gitu, harus menyelesaikan apa yang diarahkan dari perusahaan tersebut gitu. Nah setelah itu berhasil, ditunggu lagi lah timelinenya di kemudian hari gitu. Setelah datang lagi nih timelinenya udah di tanggal tertentu, nah baru kelolosan, dinyatakan lolos atau tidaknya gitu. Dan alhamdulillah saya lolos nih, udah lolos. Habis itu masuk grup lah, dikasih grup, kemudian apa ya, buat nantinya pembekalan gitu, dan melakukan briefing terlebih dahulu sebelum pemberangkatan ke dinas kesehatan Surabaya gitu. Nah udah saya keterima, kemudian dikasih arahan pembekalan bagaimana sih yang harus dikerjakan selama nanti di puskesmas penempatannya masing-masing gitu, bagaimana sih apa ya, keseharian gitu yang harus dijaga dalam etika keseharian gitu. Tentunya kan sangat beda gitu ya dari masing-masing daerah gitu. Nah itu sih alur pendaftarannya. Jadi kan nanti dikasih timeline juga, jadi harus sering-sering mantau websitenya kampus merdeka aja. Untuk syaratnya kita harus mengumpulkan SKP tentunya dari kampus gitu, entah itu dari organisasi apa aja lah yang ada di kampus gitu. Untuk SKP tambahannya kita itu mengikuti kayak seminar dari luar, dari kampus juga gitu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua surat rekomendasi dari kampus. Jadi sebelum pemberangkatan, surat rekomendasi dari kampus harus masuk, harus udah diterima sama kita, di ACC enggak nih sama kampus gitu. Kalau misalkan udah dapat rekomendasi, dan alhamdulillah saya langsung dikasih surat rekomendasi dari kampus. Kan ada nih teman saya kan sharing gitu ya, ada yang lama ada yang enggak gitu ya, tergantung kampusnya. Dan alhamdulillah kampus kita ini surat rekomendasinya itu cepat keluarnya gitu. Jadi alhamdulillah langsung ngurus berkas gitu ya, izin ke kaprodi jangan lupa, kemudian pada koordinator kampus gitu, bagaimana nih tahap selanjutnya gitu, bagaimana nih baiknya gitu. Kan nanti kampus juga pasti ikut melibatkan kesiapan kita untuk memberangkatkan di sana, kan bagian dari mahasiswa sini juga gitu ya. Terus kemudian syarat yang kedua itu kita tuh harus banyak realisasi dari pengalaman dosen, entah itu dosen, kemudian apa ya, organisasi kayak gitu. Terus CV juga jangan lupa ya, CV itu penting banget, portofolio itu. Kemudian kalau ada apa ya, piagam, sertifikat, piala gitu, nah itu tuh wajib dicantumin nantinya di portofolio buat nanti nilai tambahan perusahaan menilai kita kayak gitu. Boleh kita nanti dikasih tahu contoh portofolionya ya, buat biar jadi inspirasi buat kita gitu. Boleh banget. Nah terus teh mau tanya nih, kan tadi teteh nyebutin salah satu syaratnya itu SKP ya teh. Tuh. Nah itu SKP menurut teteh yang paling besar yang untuk menunjang kita persyaratan kita itu SKP dari mana sih? Tentunya dari kampus dong ya, entah itu dari BEM, Hima, dan lain sebagainya. Karena kan dari BEM itu program kerjanya sangat luar biasa banget ya, itu mahasiswa yang ikut BEM itu menaungi semua kampus gitu ya, program kerjanya kayak gitu. Dan dimana kan SKP-nya bisa sampai 30 gitu ya, untuk mendapatkan SKP itu. Untuk nilai tambahannya, SKP tambahannya bisa kita dari luar ikut seminar kayak gitu. Itu sih. Makasih Mbak Teh. Terus jadi syarat dan alur pendaftaran untuk mendaftar magang jadi seperti itu.
Iya betul. Apakah ada tips nih untuk kita berhasil lolos seleksi magang? Ada tentunya. Yang pertama itu kita harus berdoa dulu ya sebelum kita melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Terus yang kedua itu mencari informasi referensi dari sosial media gitu ya, website kampus Merdeka gitu. Soalnya kan Menteri Pendidikan itu banyak banget menyediakan berbagai peluang bagi mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus itu. Terus kemudian tipsnya itu kita tuh harus mengikuti alur dari yang dikasih perusahaan gitu. Kita tuh percuma kalau misalkan nggak mengikuti alur pekerjaan atau tugas-tugas dari perusahaan tersebut, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ya percuma kalau udah dinyatakan lolos juga kalau kitanya nggak mengikuti instruksi dari atasan gitu, percuma gitu, nggak bakal. Soalnya kan ada poin-poin yang harus dikumpulin itu sih paling tipsnya. Oke, itu guys tips dari TVB buat kita yang akan magang nantinya. Jangan lupa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya nih Teh, menurut Teteh apakah pengalaman magang ini relevan dengan tujuan karir dan masa depan TVB sendiri? Tentunya sangat relevan banget ya, apalagi saya mengikuti MSB ini sesuai dengan jurusan dan prodi saya gitu. Jadi mendapatkan berbagai banyak hal yang tadinya nggak tahu menjadi tahu gitu, khususnya di latar belakang saya kesehatan gitu ya. Jadi entah itu dari segi masyarakatnya atau misalkan dari perorangannya gitu. Jadi kita tuh mendapatkan peluang profesional juga. Jadi bisa tanya-tanya nih, kita habis lulus bisa nggak nih kerja di sana atau bagaimana gitu. Itu terus tentunya kita dapat mendapatkan soft skill. Bisa itu kayak kerja sama tim, kemudian komunikasi menjadi lebih profesional, menjadi lebih fasih gitu. Terus nggak gugup, terus nggak kayak udah ngobrol kayak biasanya aja gitu. Jadi mendapat tambahan gitulah dari orang-orang terdekat yang di sana gitu. Kemudian nih setelah saya menyelesaikan semua pekerjaan saya yang magang SB itu, tentunya nanti kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman. Nah ini bisa dilihat ya nanti saya mendapatkan sertifikatnya setelah menyelesaikan magang itu. Wah, teman-teman, ini sangat bermanfaat banget buat nanti masa depan kalian, karir kalian kalau misalnya ngikutin magang gitu ya Teh ya. Ini banyak banget sertifikat yang didapetin sama Teh Febi. Nanti kita liatin di atas ya guys ya. Lanjut ya Teh, apa sih tantangan terbesar yang TVB hadapi selama magang dan bagaimana cara Teteh menghadapi tantangan tersebut? Tantangan terbesar saya ya selama magang itu dimana saya harus menyelesaikan input data di aplikasi Sayang Warga itu yang 2 kelurahan. Nah, dimana setelah pulang dari puskesmas, setelah pulang dari survei, saya tuh ya di kosan harus menyelesaikan, mentargetkan wah ini besok harus selesai nih gitu. Soalnya kalau misalkan udah sore ngerjain di puskesmas itu bakalan loading kayak delay gitu aplikasinya. Jadi mending ya udahlah saya kerjain di kosan saja gitu malam gitu sih. Insya Allah banget ya perjuangan Teh Febi. Dari 2 kelurahan itu ya Teh, berapa sih yang Teteh dapetin jumlahnya? Dari 2 kelurahan itu yang saya dapat tuh sebanyak 1.348 kartu keluarga yang survei. Banyak ya guys ya. Berarti saran dari Teteh untuk para mahasiswa nih yang mau magang di Dinas Kesehatan Surabaya. Oke. Saran saya bagi para mahasiswa itu harus pintar-pintar mencari informasi dan referensi dari sosial media gitu. Gimana itu ya terserah kalian yang mau ikut magang atau misalkan studi independen atau misalkan pertukaran pelajar, itu kan tentunya masing-masing pengalamannya berbeda gitu. Sangat luar biasa banget gitu. Jadi saran saya mahasiswa nih semester awal harus aktif di kampus, di luar juga gitu, harus dekat dengan dosen untuk mendapatkan pengalaman dan realisasi untuk jangka panjang atau di luar kampusnya gitu. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih Teh Febi sarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua juga ya
maupun luar kampus gitu. Nah itu guys tadi seputar pengalaman, tips and trik, dan saran yang diberikan oleh TVB untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih juga TVB Terima kasih sudah hadir di sama-sama. podcast hari ini. Waktunya. Jangan kapok-kapok ya Teh ya. Iya, tenang aja. Nanti kalau misalkan ada apa-apa terus kalian mau ikut nih, tertarik nih ikut di program magang MSc ini, boleh chat saya gitu. Oke, Boleh guys guys. sih kabarin TVB. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih Teh sudah makan waktunya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini tentang pengalaman magang di Dinas Kesehatan Surabaya bersama Teh Feby. Semoga cerita dan informasi yang kami bagikan bisa memberikan inspirasi dan gambaran untuk teman-teman yang tertarik terjun ke dunia kesehatan. Magang bukan hanya tentang belajar secara teknis, tapi juga tentang membangun relasi, pengalaman, dan semangat untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Sekian dari kami, semoga apa yang kita sudah bahas bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di Jejak Cash selanjutnya. Bye-bye.